Oke guys, balik lagi bersama gue. Di game ini gue memunculkan satu brilliant move ya, yaitu pergerakan gajah. Mari kita bahas ya. Ini game gue akurasi 91,5 ya, lumayan lah. Oke, kita mulai ya. Yes, kita mulai dari awal dong. Nah, gue sebagai putih, gue jalanin E4 ya. Ini pembukaan favorit gue sekarang ya, karena apa ya? Karena itu mengontrol sentral ya. Oke, lalu dilanjutkan dengan L5. Lalu gue mengeluarkan kuda F3 dan lawan kuda F6. Gue jalanin D4. Ternyata lawan makan ya. Pion makan pion, gue makan pakai kuda ya. Lalu ya lawan mengeluarkan kuda ya. Kuda E7, oke. Dan gue mengeluarkan kuda kuda C3. Lalu lawan mengeluarkan D6. Lalu gajah E2 dikeluarkan dan G6 dikeluarkan. Lalu gua rokade dan lawan mulai mengancam kuda ya. Dan di sini kita lihat ini ada dua ya, ada dua begini. Nah ini kalau begini biasanya saatnya simplifikasi guys, jadi gua makan kuda ya, sesuai dengan prinsip agung sistem ya. Yang pertama kita aktifkan buah-buah penting, yang kedua simplifikasi. Nah kalau begini udah mulai muncul kompleksitas ya, kerumitan, maka gua makan biar kita tetap main simple ya. Oke, lalu pasti dimakan ya kuda gua, dan gua aktivasi buah penting yang lain yaitu benteng ya. Makanya gua benteng dipindahin ke E1 ya, itu mengaktifkan. Ternyata kuda gua dimakan ya, dia cukup agresif. Yaudah gua makan balik ya. Kemungkinan makannya cuma pakai pion, jadi pakai pion ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan ya rokade, oke. Dan gua menteri D2 ya. Menteri D2 ini kenapa gua menteri D2 ya? Oh iya, karena gua melihat potensi untuk ini guys. Potensi untuk di sini nih. Ini guys. Nah ini gue lihat ya, memang kadang catur tuh sifatnya insting ya. Nah, ini susah dijelasin sih, karena kadang kalau kita terlalu memaksakan plan kadang gagal juga sih. Cuma ini tiba-tiba muncul aja di kepala, ya udah gue terpikir untuk begitu ya. Lalu gajah E6 dikeluarkan. Nah ini makanya gue setup ya, setup gajah ini udah mulai ya, ngarah ke sini kan. Kenapa begitu ya? Insting aja guys. Tapi kalau nggak ada insting, jangan memaksakan rencana, biasanya gagal. Kalau misalnya ada rencana yang tiba-tiba muncul sendiri, ya udah jalanin. Kalau nggak ada, ya udah kita jalani sesuai rumus ya, sesuai rumus. Oke. Lalu lawan menjawab dengan menteri F6. Nah kenapa gue jalanin benteng B1 ya? Nah itu juga karena nanti gue bisa ancam si menteri ya dengan gajah ya. Nah kan dia makan nih. Oke, ternyata dia makan pion gue. Nah gue keluarin si pion ya. Jadi ini membuka ancaman ini, walaupun lawan mengancam benteng, it's okay ya. Ternyata lawan memindahkan ya, dia ngeh ya. Karena soalnya ada juga yang gak ngeh, dia ngeluarin menteri ya ke depan. Nah di sini balik lagi ke rumus ya.
kita makan atau kita ancam yang bisa kita ancam ya. Nggak ada yang bisa kita makan kan saat ini, ya udah berarti kita ancam ya. Ancamnya kita bisa ancam ini sini, bisa juga ancam ini ya. Nah untuk saat ini kalau kita pindahin ini ke sini doang ya, dia gampang dengan mengcounternya, dia tinggal maju aja. Tapi kalau ini ke sini ternyata dia kekurung guys ya, si gajah ini kekurung, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi gua pindahin benteng ya. Nah dia kekurung nih si gajah nih ya. Jadi dulu udah gua keluarin mengurung menteri, nah sekarang mengurung gajah. Oke. Nah lalu lawan menyadari ya bahwa si gajah tidak bisa apa-apa, ya udah dibiarin sama dia, cuma dia ngambil pion gratis ya. Dia ambil pion gratis, ya udahlah, gue oke, gue makan ya si gajah. Nah lalu dia majukan pion ya, 5 oke. Nah gue ngeluarin gajah ya, mengancam menteri sekaligus double ancam ya dengan si benteng guys. Walaupun dia makan tapi ada menteri juga sih. Oke. Nah dia seperti biasa makan gratisan ya, makan si pion C4 oke, dan mengancam ini benteng. Di sini gue langsung teringat rencana gue ya, lalu gue eksekusi. Jadi gajah langsung ke F6 ya, setup yang terpikirkan itu. Jadi ya udah dia makan bodo amat ya, makan benteng bodo amat. Nah makanya ini brilliant move katanya ya. Kamu bisa aja gitu ya menyuekin benteng katanya. Ya dia seperti biasa dia makan benteng. Dia nggak tahu ada langkah gajah H6 guys. Nah di sini dia berusaha untuk chatting tapi gua nggak buka ya. Lalu dia jalanin kuda ya, kuda E5 tapi ya udah nggak ngefek gitu, nggak ngefek apapun itu. Dan di sini gua langsung finishing skakmat ya dengan menteri G7. Oke guys, itu game gua yang gua jalanin tadi pagi ya. Dan sekilas akurasinya 91,5 ya, game rating ya. Dan yang penting blunder nggak ada ya, 0. Oke gitu guys, semoga ada yang bisa dipetik ya. Thank you.